secara positif walaupun kita berada dalam situasi negatif. Katakan amin. Mungkin situasi coronavirus disease yang sudah menjadi pandemi, sudah merambah seluruh dunia, dengan cakupan waktu sudah mau memasuki 2 tahun pandemi ini. Tentu kita mengalami banyak hal yang tidak baik di sini. Itu satu pembatasan kegiatan yang tidak bagus. Tapi mari, saya ingin mengajak kita menangkap semua hal ini menjadi positif. Saya merasakan satu kebangunan rohani di dalam diri saya. Dalam hampir 2 tahun pandemi berlangsung. Contohnya apa? Sementara kegiatan di gereja dibatasi, tidak lagi beraktivitas, artinya bahwa pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta-pendeta itu sudah tidak lagi maksimal di dalam kegiatan pelayanannya. Dengan demikian banyak ya, atau sebagian dari hamba-hamba Tuhan mengambil kesempatan untuk pergi kemana-mana, ya, karena di gereja libur. Tapi secara positif, saya mengambil maknanya di sini, bahwa saat kegiatan itu sudah terbatas, itu berarti saya harus menyimpan peluru banyak-banyak, menggali isi firman Tuhan. Walaupun kegiatan di luar sana sudah tidak maksimal, tapi kegiatan secara internal untuk menggali, membahas firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan dalam kurun waktu 2 tahun ini, saya mengalami kegerakan Tuhan yang luar biasa. Karena di waktu yang lalu, karena sibuk melakukan ini dan itu, sepertinya sudah tidak ada lagi waktu doa pribadi. Tapi kali ini, kegerakan Tuhan turun di dalam hidup saya. Harus ada doa pribadi rutin setiap hari. Minimal 2 jam 1 hari. Itu terjadi terus. Dan rohani kita terbangun. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apa pengalaman rohani saudara selama masa yang negatif ini? Jadi hal yang negatif ini tidak perlu kita risaukan. Tetapi ada hal-hal yang kita bisa jadikan positif, menjadi hidup ini, rohani ini terbangun. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Kalau saya melihat di sini di dalam teks itu, karena dalam 3 minggu terakhir kita sudah membahas tentang terang dunia. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-14 bagian A. Ya. Humeis este to phos tu kosmu. Ya. Kamu adalah terang dunia. Tapi di dalam Matius pasal 5 ayat 13 ini lagi, ya, kalimatnya hampir sama. Tetapi mari saya akan memunculkan 2 kalimat ini untuk kita melihat kekayaan dari firman Tuhan. Ya, di situ disebut lagi dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13, ya, Humeis este to halas tes ges. Kamu adalah garam dunia. Saya ingin memunculkan kalimat yang penting ini. Kalau dalam 3 minggu terakhir dikatakan di situ, ya, phos tu kosmu, ya, terang dunia. Saya mau munculkan ini. Kenapa dalam tulisan ini dikatakan dunia yang pertama itu untuk terang disebut kosmu atau kosmos. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dunia.
Tetapi di dalam teks aslinya, terjemahannya adalah kalau bicara terang berarti kosmos. Dunia juga artinya, tapi katanya yang berbeda. Tetapi kalau dibilang garam dunia, itu teksnya katanya jadi lain, tes gas. Jadi ada dua kata dunia di sini, kosmos, kemudian yang kedua gas. Katanya berbeda. Ternyata setelah kita melihat bahwa kosmos itu berarti memang dunia, tapi gas itu adalah bumi. Jadi terjemahannya begini saudara sekalian, kamu adalah terang dunia. Itu 3 minggu terakhir kita membahasnya. Kemudian kalimat yang kedua, kamu adalah garam bumi. Apa maksud dari perbedaan kata yang sudah dimunculkan ini? Kalau membaca setiap literatur yang ada dengan semua sejarah-sejarah, istilah-istilah itu, ternyata saudara-saudara sekalian, bahwa kosmos atau dunia itu berbicara tentang tatanan sosial masyarakat dalam kebudayaannya. Ya, saya bisa katakan kalau pengelompokan orang itu dibilang demografi. Demografi itu adalah apa? Manusia-manusianya dalam kelompok, ya, budayanya masing-masing. Itu saudara-saudara sekalian, dalam kelompok budayanya masing-masing, etnis, suku, bangsa. Jadi kita harus menjadi garam, menjadi terang dari suku bangsa. Bicara tentang kelompok masyarakat. Makanya Matius pasal 28 ayat 19 di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata bangsa itu disebut kata etnis. Di dalam rumpun budaya manusia, di dalam kelompok masyarakat manusia. Ya. Ini artinya saudara sekalian. Nah, beda dengan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Itu amanat biblikal, amanat Alkitab. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini diterjemahkan bumi. Memang dari kata dasarnya gas, bumi. Sebenarnya kekayaan dari pemahaman ini apa sebetulnya artinya? Ya, ini kekayaan saudara-saudara sekalian. Artinya begini, bahwa kita harus menjadi terang di seluruh komunitas masyarakat, dan kita juga menjadi garam di tempat di mana kita berada. Karena gas atau bumi itu bicara tentang geografis. Kalau tadi bicara dengan demografi, ya, masyarakatnya, tetapi kali ini kita bicara tentang geografis. Artinya begini, ya. Setiap tempat di mana kita berada, maka kita wajib menggarami tempat di mana kita berada, maka daerah itu harus, ya, harus menjadi garam. Kita bisa menggarami sebagai kompensasi dari kehadiran kita di tempat itu. Karena kita harus tahu bahwa pemetaan secara demografi, secara usia, secara budaya dan lain sebagainya kepada masyarakat, itu kita bisa jangkau. Kita bisa jangkau dengan apa? Melalui media sosial. Ya. YouTube, ya, Facebook, kemudian yang lainnya kita menjangkau walaupun kita tidak ada di situ. Tapi di sisi yang lain juga kita harus menggarami tempat di mana kita ada sebagai kompensasi
bahwa kita hadir di situ untuk menggarami tempat itu. Saudara sekalian, kita bicara tentang dampak di mana kita ada. Jadi baik di dunia maya maupun di dunia secara geografis kita berdampak. Katakan amin. Jadi ini saudara-saudara sekalian, ada kalanya mungkin saja kita manis di media sosial, di dunia maya. Ya, Alkitab kita bagikan ke sana. Tapi kita tidak manis di tempat kita berada. Tidak balance. Tapi Alkitab mengajar kepada kita supaya kita menggarami tempat kita secara geografis. Ini yang diajarkan. Nah, baik, mari kita melihat. Sebenarnya di sini ada 5 fungsi positif tentang garam yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi pada kesempatan ini saya bicara 4 saja, dilebur menjadi 4 fungsi dari situ. Mari kita melihat fungsi garam yang pertama dalam Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi fungsi garam yang pertama yang ditunjukkan oleh firman Tuhan di sini adalah sebagai korban sajian atau yang disebut juga dengan garam perjanjian. Di dalam ibadah Israel kuno, garam harus dibubuhkan kepada korban sajian, itu juga menjadi garam perjanjian. Kalau bahasa kita sekarang, mungkin terminologi ini atau istilah ini terlalu kuno untuk ada di tengah-tengah komunitas kita sekarang ini. Garam perjanjian, apaan itu? Ya. Tapi kalau kontekstual dengan masa kini adalah komitmen. Ini bicara tentang bagaimana kita memberi hidup kita sebagai kehidupan yang berkomitmen kepada Tuhan. Sebagai korban sajian yang merupakan garam perjanjian. Ini adalah bentuk ibadah Israel kuno. Tapi saat ini kita bisa melihat dalam rujukan kitab suci itu di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Itu jelas di situ dikatakan, karena ini bicara tentang korban, ya, persembahan. Bagaimana kita menyajikan hidup kita kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini komitmen kita. Bagaimana kita di zaman ini memberikan hidup kita sebagai korban sajian kepada Tuhan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Kita harus membubuhi komitmen garam perjanjian dalam hidup kita.
bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan ternyata bukan hanya tubuh. Ayat 2 berkata, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jadi sudah menyangkut jiwa. Jadi kalau budi kita, ya, budi pekerti kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita diubahkan, ditransformasi, ya, maka hasilnya adalah kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang dibuat bingung. Saya bisa katakan kebingungan massal untuk menentukan keputusan A, B, C, dan D di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang mencari tahu keputusan para pemimpin-pemimpin. Ya. Apa yang dia mau bilang, sudah itu yang kita mau dengar. Tapi dengar baik, Alkitab mengajar kita untuk mengambil keputusan itu bukan tergantung dari orang. Katakan amin. Kita harus dipertajam. Ya. Apa yang Tuhan sudah taruh di hati kita, itulah keputusanmu. Karena di sini jelas dikatakan, ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebenarnya dalam program pemuridan ini, keputusan itu kita. Jangan tergantung. Jadi bagaimana kita mau memiliki satu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itu yang Tuhan tuntut saat ini. Karena Tuhan mau setiap personal, setiap kita yang ada memiliki kehidupan yang berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau di tempat itu kita bisa menggarami semuanya itu. Ini adalah garam komitmen. Haleluya. Kemudian fungsi garam yang kedua kita bisa temukan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 20 dan ayat yang ke-21. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Terjadi satu kisah, ya, yang sangat menyedihkan dalam ayat yang baru kita baca tadi. Kalau kita membaca secara menyeluruh dari ayat tadi, yaitu mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-22, kita akan temukan di situ di mana Elia menyehatkan air di Yeriko. Karena air di Yeriko itu mengandung bahan kimia yang berbahaya. Sehingga kalau ibu-ibu yang mengandung minum air itu bisa keguguran bayi. Kemudian ini adalah merupakan satu contoh di mana Elisa maksud saya, untuk
menginstruksikan kepada bangsanya, ambil garam untuk taruh di situ dan harus disehatkan air itu. Jadi garam itu juga bisa berfungsi ya dalam konteks ini sebagai sterilisasi atau sebagai alat kesehatan untuk menyehatkan. Dia bisa membuat segala sesuatunya itu, bakteri-bakteri apapun itu yang membuat kebusukan-kebusukan itu dihancurkan. Tidak bisa melaksanakan ya, tidak bisa aktif di dalam makanan atau apapun juga. Nah, ini yang sering kali digunakan oleh para nelayan untuk membuat ikan asin. Supaya ikan itu ditaruh dalam bentuk yang lama, kemudian supaya tidak membusuk. Nah, kalau ikan busuk kan ini bahaya, bisa mengganggu kesehatan kita, ya. Jadi diawetkan dengan ditaburi garam. Dengan demikian, ya, pengertian di sini adalah untuk sterilisasi, untuk kesehatan. Apa makna rohaninya di sini? Kalau kita melihat hal-hal yang spesifik di dalam kehidupan rohani kita, maka rohani kita bisa menjadi awet, tidak busuk kalau garam itu ada di dalam kehidupan kita semua. Kalau sesuatu tidak mengakibatkan dari kebusukan, ya. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, di situ disebutkan ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita melihat di sini, buatlah kehidupan kita ini tidak bercacat, ya. Dalam satu kekudusan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Artinya, semoga roh, jiwa dan tubuh kita tetap awet, tidak membusuk. Tubuh ini tidak membuat orang lain bisa tutup hidung karena ada kebusukan-kebusukan di dalam hidup kita. Jiwa kita, pikiran kita tidak membusuk, cemerlang. Tindakan, perasaan kita tidak membusuk. Artinya hidup ini bisa menyehatkan orang lain di sekitar kita. Ya, banyak orang yang sakit di sekeliling kita. Saya di dalam pemuridan semalam, saya memunculkan peribahasa yang pernah saya buat tahun 2015. Dilihat kembali, wah ini luar biasa. Ya, bahwa sebenarnya begini. Jika ada orang yang ingin membuat kita sakit hati, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah sakit, menularkan penyakit hatinya itu kepada kita. Dan kalau kita tertular, artinya kita juga sakit hati ulang kepada dia. Jadi apa yang harus dibuat di sini? Kalau misalnya orang mengumbar sakit hati pada kita, kebencian pada kita, lantas kita balikan kebencian itu kepada orang itu, maka ini virus ini lebih berbahaya dari coronavirus. Ya, karena kita sudah tertular dengan kebenciannya, kita benci dia, sudah tertular kita.
Jadi apa yang harus kita buat? Buat imun kita, iman kita bertumbuh dengan luar biasa, sehingga virus kebencian yang masuk kepada kita itu menjadi kebal di dalam diri kita. Dan buatlah ya, kita harus ya mengobati dia. Bukan lagi terpancing ya dengan sakit hati, tapi kita harus menjadi dokter bagi orang yang pembawa virus tersebut. Demikianlah kita menggarami supaya semua ini bisa jadi awet, bisa jadi adem, luar biasa, bisa jadi sehat, ya. Demikian. Ya. Kemudian berikut, fungsi garam yang ketiga adalah penyedap rasa. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal 6 ayat 6, ini juga satu peribahasa, ya. Ada satu penggalan kalimat di situ yang menyatakan ya pembacaannya itu ya. Dalam Ayub pasal 6 ayat 6 bilang begini, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Ya, sampai di situ saja. Artinya bahwa makanan itu bisa jadi enak kalau ada garam. Tapi makanan itu juga bisa memuntahkan orang kalau garamnya kelebihan. Nah, itu kan yang negatifnya. Tapi kita bicara tentang yang positifnya saat ini. Ya, makanan itu penyedap rasa. Maka kita juga menjadi murid Kristus yang bisa menyedapkan perasaan orang-orang di sekeliling kita. Katakan amin. Haleluya. Ayatnya di mana, Brur? Baca Filipi di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ini semua yang sedap didengar dan seterusnya, pikirkanlah semua itu. Jadi kita harus menjadi penyedap rasa dimanapun kita hadir, yang sedap didengar, yang bikin orang bertumbuh, bukan bikin orang langsung down hidupnya, tapi bikin orang bertumbuh, semangat, penyedap rasa. Ini garam, menjadi garam bumi. Kita harus menjadi penyedap rasa dimanapun kita berada. Yang terakhir, fungsi garam yang terakhir adalah Yesaya pasal 1 ayat yang ke-25 berkata demikian. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jadi garam berfungsi juga salah satunya untuk memurnikan perak. Ini juga bisa bicara bahwa kita harus menjadi garam yang bisa memurnikan, ya, memberikan semangat kepada orang ketika mengalami sudah mulai ada karat-karatan, ya, sudah mulai ada timah-timah di dalam hidupnya. Kita mulai menggaraminya supaya muncul satu pribadi yang murni, yang pure begitu, yang asli, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita melihat kehidupan ini merupakan ujian supaya kita terus murni. Nah, kita harus jadi garam bumi bagi orang di sekeliling kita supaya benar-benar kita saling menguatkan dan mengokohkan satu dengan yang lain. Supaya kita bangkit bersama, menjadi dewasa, menjadi murni iman kita.
tanpa apapun juga. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita menjadi garam bumi yang bisa memberikan persembahan dari tubuh, dari jiwa, dari roh kita dengan ibadah yang sejati. Ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah komitmen. Kita juga menjadi garam yang mensterilisasi, yang menyehatkan keadaan di sekeliling kita. Sehingga kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan juga kita menjadi garam penyedap rasa. Yang membuat orang-orang di sekeliling kita, karena kehadiran kita, mereka begitu enak, luar biasa. Ada sesuatu yang saya dapatkan dari Bapak ini. Ada sesuatu yang saya dapatkan dari Ibu ini. Ada sesuatu yang saya dapatkan dari pemuda dan pemudi ini. Karena apa? Kehadirannya menyedapkan rasa dari kehidupan. Sehingga tidak menghasilkan pelukaan-pelukaan di dalam kehidupan kita. Kita jadi garam penyedap rasa di sini. Yang terakhir adalah kita harus menjadi pemurni iman setiap orang di sekeliling kita. Bangkitkan iman orang itu supaya dia bertumbuh menjadi dewasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Garami dunia ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.